Hai semua, masih segar dalam ingatan kita bagaimana 1 tahun yang lalu Malaysia secara sepihak melanggar kesepakatan dengan Indonesia terkait penggunaan sistem monitoring satu pintu untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Keputusan arogan ini menimbulkan kerugian bagi Indonesia karena negara kita tidak bisa lagi memantau kondisi dan kesejahteraan para pekerja migran di Malaysia. Indonesia merespon dengan melakukan moratorium pengiriman TKI. Namun bukannya introspeksi, Malaysia justru semakin angkuh dengan mengklaim bahwa mereka tidak butuh tenaga kerja dari Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Malaysia kini kena batunya. Kesombongan itu akhirnya berbalik menjadi bumerang. Malaysia kini tengah menghadapi krisis tenaga kerja migran yang menyebabkan kerugian di berbagai sektor industri, termasuk perkebunan kelapa sawit dan semikonduktor, dan terpaksa menunda pesanan dan kehilangan miliaran pendapatan. Berdasarkan laporan dari Reuters, Malaysia kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja dengan kebutuhan terbesar pada sektor konstruksi, perkebunan kelapa sawit, serta produksi sarung tangan medis. Perusahaan-perusahaan di Malaysia kini berada dalam situasi yang sangat sulit. Banyak dari mereka yang harus menolak pesanan akibat kekurangan tenaga kerja. Presiden Federasi Produsen Malaysia, Soh Tian Lei, menyatakan bahwa kondisi ini ibarat permainan sepak bola dengan 11 pemain, tetapi hanya diperbolehkan menggunakan 7 pemain saja. Krisis tenaga kerja ini telah memperburuk kemampuan mereka dalam memenuhi pesanan, meskipun prospek penjualan yang sebenarnya cukup baik. Sejak April 2022, perusahaan-perusahaan di Malaysia telah mengajukan permintaan untuk 475.000 pekerja migran. Namun Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia hanya menyetujui 265.000 pekerja. Meskipun sudah mencabut larangan perekrutan pekerja asing akibat COVID-19, lambatnya proses negosiasi dengan negara-negara asal pekerja migran, termasuk Indonesia dan Bangladesh, juga turut memperparah situasi ini. Hingga kini, Indonesia belum memberikan konfirmasi terkait negosiasi tenaga kerja. Sementara Bangladesh sudah menyatakan fokus utama mereka adalah kesejahteraan dan hak-hak pekerjanya. Krisis tenaga kerja ini semakin diperparah oleh sanksi dari Amerika Serikat terhadap 7 perusahaan Malaysia yang terlibat dalam kerja paksa. Sanksi ini memberikan tekanan tambahan bagi Malaysia yang sudah mengalami penurunan indeks PMI manufaktur dari 51,6 pada April menjadi 50,1 pada Mei, menurut data S&P Global. Penurunan ini menunjukkan hampir tidak ada pertumbuhan di sektor manufaktur yang telah kehilangan sebagian besar pekerjanya sejak Agustus 2020. Industri kelapa sawit yang menyumbang 5% dari ekonomi Malaysia juga memperingatkan bahwa mereka akan kehilangan 3 juta ton hasil panen akibat buah yang membusuk karena tidak dipetik. Hal ini diperkirakan menyebabkan kerugian lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, industri sarung tangan karet memperkirakan pendapatan yang hilang bisa mencapai 700 juta dolar Amerika Serikat tahun ini jika kekurangan tenaga kerja yang terus berlanjut. Menanggapi krisis ini, seorang anggota parlemen Malaysia, Lim Guan Eng, meminta agar Putrajaya mengambil langkah-langkah baru untuk mempercepat proses perekrutan tenaga kerja migran. Ia menyarankan agar proses ini dikelola oleh Construction Labour Exchange Center Berhad atau CLAB, bukan lagi oleh Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Hal ini diharapkan dapat memudahkan masuknya tenaga kerja asing yang sangat dibutuhkan di sektor konstruksi, kelapa sawit, dan industri lainnya.
Malaysia sebelumnya telah meminta Indonesia dan Bangladesh untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor konstruksi. Salah satu pengembang properti terbesar di Malaysia, Mahsing Berhad, menyatakan bahwa mereka membutuhkan sekitar 500.000 tenaga kerja untuk memulihkan momentum perekonomian. Sektor kelapa sawit saat ini membutuhkan sekitar 120.000 pekerja, sementara sektor elektronik membutuhkan 30.000 pekerja. Namun, sejak Januari, hanya sekitar 47.000 pekerja asing yang masuk ke Malaysia, jauh dari kebutuhan sebenarnya. Situasi ini memperlihatkan betapa besar pengaruh Indonesia bagi negara tetangganya, Malaysia. Tenaga kerja Indonesia yang dikenal ulet dan tidak banyak menuntut menjadi penggerak ekonomi di Malaysia. Ketika Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja, Malaysia pun kesulitan menemukan pengganti yang sepadan. Akibatnya, pengusaha di Malaysia harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar ketika mempekerjakan pekerja dari negara lain yang cenderung memiliki lebih banyak tuntutan. Krisis tenaga kerja ini menjadi bukti bahwa arogansi Malaysia telah merugikan mereka sendiri. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.